Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Hidayat, NPM 20170051037. Di sini saya akan membuat penjelasan video untuk mata kuliah basis data. Nah, pertama itu akan membacakan rangkuman materi. Terdapat penjelasan mengenai ERD, supertype dan subtype, transferability, art, normalisasi, hierarki, dan rekursif. Pertama itu ada penjelasan mengenai ERD. Pertama konsep ERD. Pertama itu ada entitas adalah komponen objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Entitas dilambangkan bentuk persegi panjang. Kedua, atribut. Untuk setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik entitas tersebut. Ketiga, ada relasi. Adalah sebuah hubungan antar beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Keempat, ada garis. Berfungsi untuk menghubungkan antar atribut berbagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram ER itu sendiri. Kemudian bentuk entitas. Yang pertama ada entity. Sebuah entity digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Kemudian ada weak entity. Sebuah entity yang tidak dapat diidentifikasikan melalui atributnya dengan sendirinya. Keberadaan weak entity bergantung kepada entity lain yang disebut owner entity. Kemudian ada associative entity. Entity yang digunakan pada many-to-many relationship, banyak antar banyak. Kemudian ada bentuk atribut. Pertama ada itu atribut bentuk sebagai atribut digambarkan oval yang memuat nama atribut tersebut. Kemudian ada multi value atribut, yaitu atribut yang memuat lebih dari satu nilai. Ada key atribut, nama dalam key atribut selalu di underscore karena sangat spesifik dan unik. Kemudian ada different atribut, yaitu atribut yang nilainya dihitung berdasarkan dari atribut lain. Atribut ini mungkin atau tidak dapat disimpan dalam database. Kemudian simbol atribut. Pertama ada mandatory. Atribut mandatory dilakukan sebagai tanda bintang, di mana mandatory merupakan atribut yang harus diisi. Kedua ada opsional. Atribut opsional dilambangkan dengan tanda bulat, di mana opsional merupakan atribut yang tidak harus diisi. Kemudian ada primary key. Atribut primary key atau unique number dilambangkan dengan tanda pagar, di mana primary key merupakan hanya satu atau unik. Kemudian ada bentuk relasi. Pertama ada strong relationship, di mana sebuah keberadaan entity bergantung dengan entity lain dan VK dari entity anak. Kemudian ada weak relationship, di mana keberadaan child entity bergantung pada induknya. Kardinalitas atau derajat relasi. Pertama ada one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Kemudian ada one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian ada many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Kedua ada supertype dan subtype. Subtype itu pengelompokan sebagian entitas intens dari suatu entitas type yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Relasi pada tingkat subtype berarti hanya subtype tersebut yang terkait dengan relasi yang dimaksud. Kemudian ada supertype, sebuah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih supertypes. Relasi pada tingkat subtypes berarti semua subtype ikut serta dalam relasi tersebut. Ketiga ada transferability. Transferability adalah relasi antar tabel yang menunjukkan bisa tidaknya satu intens. Kemudian ada non-transferability, yaitu sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat dipindahkan atau diubah. Kemudian ada ARS, normalisasi, hierarki, dan rekursif. Definisi ARS dalam pemodelan data membantu perancang memperjelas relasi XOR atau exclusive OR dalam pada database. Hubungan OR eksklusif adalah hubungan antar satu entitas dan dua atau lebih entitas lain di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Bentuk normalisasi itu pertama ada first normal form, kemudian ada second normal form, dan ketiga ada third normal form. Kemudian hierarki dan rekursif. Hierarki itu adalah penggambaran tingkat atau urutan pada data. Kemudian pemodelan data yang memiliki
relasi pada entitas itu sendiri. Itu ada gambar. Dan untuk resume-nya sampai segini, kemudian kita akan langsung di sini. Kita sudah berada di PHP MyAdmin. Sini saya membuat studi kasus tentang data mahasiswa. Pertama sini ada tabel beasiswa. Sini ada ID beasiswa sebagai primary key dan beasiswa. Kemudian ada tabel dosen PA. Sini ada NIP sebagai primary key dan nama dosen PA-nya. Kemudian ada fakultas, ini dapat ID fakultas dan juga nama fakultas. Setelah itu ada tabel jalur masuk, dapat ID jalur masuk sebagai primary key dan jalur masuk. Kemudian ada tabel jurusan, sini sebagai ada ID jurusan sebagai primary key, kemudian ada nama jurusan, kemudian ada ID fakultas sebagai foreign key-nya untuk menghubungkan ke tabel fakultas. Kemudian di sini ada mahasiswa. Tabel mahasiswa terdapat FPM sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa, juga ada ID prodi, ID UKM, NIP, ID jalur masuk, ID beasiswa. Ini sebagai foreign key-nya untuk menghubungkan ke tabel masing-masing. Kemudian ada tabel prodi, terdapat ID prodi sebagai primary key, nama prodi, dan juga ada ID jurusan sebagai foreign key-nya. Kemudian ada UKM. Ini ada ID UKM sebagai primary key dan nama UKM. Di sini pertama saya akan melakukan percobaan, yaitu insert, update, delete, dan select. Nah, kemudian kita sini saya akan melakukan insert, insert into, kemudian nama saya akan melakukan perubahan di dalam tabel UKM. Di sini saya akan menambahkan di tabel UKM ini. Saya ingin menambahkan pertama yaitu ID, karena ID UKM itu auto increment, jadi kita kosongkan saja. Kemudian saya menambahkan himakom. Sini kita kirim, kemudian kita cek bahwa sini himakom sudah masuk. Kemudian saya akan mencoba yaitu update. Kita update di dalam tabel UKM, kemudian kita set nama UKM-nya, kita ubah. Sini kita tekan dulu, kita sini saya ingin mengubah ID UKM yang ke-9 tadi, itu himakom. Saya ingin, karena himakom tadi ada di ID ke-9, jadi kita masukkan ID 9 dan kemudian kita masukkan namanya, yaitu kita ganti jadi misal jadi natural. Kita kirim, kita cek di ID 9 ya sini. Ya tadi yang sebelumnya yang namanya himakom itu sudah berubah menjadi natural. Kemudian kita akan mencoba yaitu delete. Kita delete from, kita ingin menghapus tadi itu di dalam ID, di dalam tabel UKM. Jadi saya ingin menghapus nama UKM natural. Kita kirim. Apakah ini menjalankan data function? Oke. Dan di sini natural sudah kehapus ya, yang sebelumnya tadi ada. Dan kemudian kita akan melakukan select. Kita akan melakukan select, yaitu saya ingin menampilkan mahasiswa.
menambahkan NPM dan mahasiswa, menambahkan NPM di tabel mahasiswa, kemudian ingin menampilkan nama mahasiswa di tabel mahasiswa. Kemudian saya juga ingin menampilkan prodi di tabel nama prodi di tabel prodi. Kemudian menampilkan jurusan, nama jurusan di tabel jurusan. Kemudian saya menampilkan nama fakultas di tabel fakultas. Setelah itu ingin menampilkan juga dosen PA, nama dosen PA di dalam tabel dosen PA. Setelah itu saya ingin menampilkan jalur masuk di dalam tabel jalur masuk. Kemudian UKM, nama UKM di dalam tabel UKM. Setelah itu menampilkan beasiswa di tabel beasiswa dari tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel jurusan, tabel fakultas, kemudian tabel dosen PA, tabel jalur masuk, kemudian ada tabel UKM, kemudian tabel beasiswa, kemudian di mana ID prodi yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan ID prodi yang ada di tabel prodi, dan ID jurusan ID fakultas yang ada di jurusan itu sama dengan ID fakultas yang ada di fakultas, dan juga jurusan ID jurusan kemudian prodi, ID jurusan yang ada di prodi itu sama dengan ID jurusan yang ada di jurusan. Ini N nya lupa, ada N, kemudian N, kemudian ID UKM yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan ID UKM yang ada di tabel UKM. Kemudian NIP yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan NIP yang ada di tabel dosen PA. Kemudian ID jalur masuk yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan ID jalur masuk yang ada di tabel jalur masuk. ID jalur masuk. Kemudian mahasiswa dan beasiswa. ID beasiswa yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan ID beasiswa yang ada di tabel beasiswa. Ini selesai.
Jadi kita kirim saja dan akan tampil seperti ini. Coba nama NPM, nama prodi, nama jurusan, nama fakultas, nama dosen PA, jalur masuk, nama UKM dan juga beasiswa. Oke, selanjutnya itu membuat view. Ini kita copy aja karena bisa kita pakai untuk membuat create view. Ini kita control V yang tadi, kemudian sini kita push, kita ganti create view, namanya kita data MHS, kita ganti nama MHS as select. Dan sudah, kemudian kita kirim saja dan berhasil membuat create view-nya. Sini bisa dilihat, dan kita bisa lihat datanya di dalam view data mahasiswa seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya prosedur. Pertama yaitu saya akan membuat prosedur select, kemudian sini create prosedur. Setelah itu kita mau membuat prosedur, itu bisa kita buat nama select UKM, yang namanya UKM. Kemudian begin, sini select, saya akan tampilkan ID UKM dan juga nama UKM dari tabel UKM. Kemudian kita kita tutup dengan delimiter lagi. Coba select UKM, kita kirim, berhasil. Kemudian kita coba panggil dengan panggil prosedur tadi dengan call, kemudian namanya tadi select UKM, panggil, kita kirim dan sudah tampil yaitu ID UKM dan nama UKM. Setelah itu kita akan membuat prosedur untuk insertnya. Sini kita lihat dulu, ini kita buat prosedur insertnya. Kita tulis lagi delimiter, kemudian kita tulis nama create prosedur, namanya itu insert UKM. Kemudian kita kasih itu ID UKM dengan int 11, kemudian nama UKM dengan varchar 45, kita tutup. Kemudian begin, ini kita insert into UKM, nama tabel UKM, kemudian datanya, nulisnya itu ada ID UKM dan juga nama UKM. Ini kita end, kemudian ini kita tutup dengan delimiter lagi. Jadi
di koma. Ini insert KM, kemudian kita run, berhasil, kemudian kita panggil, kita coba melakukan prosedurnya. Kita tadi call insert KM, kemudian karena ID KM itu auto increment jadi kita kosongkan saja. Kemudian yang kedua ini kita isi misalnya 5 kom tutup koma, kemudian kita ini salah KM, kita insert, kemudian berhasil, kemudian kita lihat dan berhasil menambahkan himakom. Selanjutnya itu kita akan melakukan update sama seperti tadi. Kita tulis dulu delimiter prosedur update, kemudian kita update kita create prosedur, kemudian kita isi namanya update UKM. Sini kita isi seperti tadi, yaitu nama tadi ada nama, ada ID UKM dengan int 11, kemudian ada nama UKM dengan varchar 45, kemudian begin, yaitu nama kita update UKM, nama tabel UKM, kemudian kita set di sini kita set nama UKM nya itu misalnya Himavi, kita set namanya Himavi, dan yang mau kita ubah itu ID UKM yang pertama. Kemudian sini kita end lagi, ini ya kita dari meter. Kita berhasil, jadi 61 tadi itu BEM yang kita panggil prosedurnya, jadi call update UKM, kemudian tadi namanya itu sama-sama saja, kemudian tadi kita ganti yaitu BEM. Kita pilih ganti Himavi. Oh ini titik komanya salah, seharusnya koma. Sudah berhasil, kita cek. Oh sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya yaitu delete. Nah, seperti tadi untuk delete kita dapat delimiter lagi, kemudian modal, kemudian create prosedur delete UKM. Ini tadi ada no nya ada ID
UKM dengan int 11, kemudian ada nama UKM dengan var char 45, kemudian begin, tulis delete delete from UKM, kemudian dimana nama UKM kita hapus itu misalnya tadi Royce, nah kita hapus. Ini kita end, kita delimiter, klik OK. Itu kita panggil prosedurnya, itu call delete UKM, itu kita delete Royce. Kirim, dan berhasil kita delete. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.